Di video ini gue bakal jelasin apa itu judi online, kenapa orang bisa kecanduan, dan gimana cara terbebas dari jerat judi online. Bahkan, jika kalian tonton sampai akhir, gue juga bakal share gimana cara kerja sistem judi online dan beberapa hal rahasia yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Jadi, tonton sampai habis. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan total perputaran uang judi online di Indonesia tuh udah mencapai 900 triliun selama periode 2024. Sementara total pemain judi online di tanah air kini sudah mencapai 8,8 juta orang yang mayoritasnya kalangan menengah ke atas. Jujur aja, potongan berita di atas tuh nggak pernah jadi bahan renungan atau gue anggap serius sebelumnya. Sampai beberapa orang yang gue kenal jadi korbannya. Beberapa waktu lalu ada temen yang menjual motor adiknya via status WhatsApp. Pas gue tanya, katanya mau buat modal nikah. Baru belakangan gue tahu setelah ketemu orangnya langsung, kalau ternyata motor yang dijual itu bukan buat modal nikah, tapi karena terjerat pinjol. Setelah ngobrol beberapa saat, gue tahu ternyata sebab musabab orang tersebut terjerat pinjol adalah karena judi online. Sebagaimana judi pada umumnya, judi online mempertaruhkan sejumlah uang untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Bedanya, semua hal tersebut dilakukan secara online alias via internet. Sudah menjadi rahasia umum kalau para pelaku judi biasanya juga dianggap sebagai korban. Karena pada dasarnya judi memang kegiatan yang memiliki efek candu. Terlebih di zaman internet, kegiatan tersebut tidak lagi dibatasi oleh batasan waktu ataupun wilayah. Semua orang di seluruh dunia, kapanpun dimanapun, bisa mengakses dan berjudi dengan jauh lebih mudah. Hal ini diperparah karena seringkali kegiatan ini tuh dianggap ranah private. Karena meskipun di Indonesia ilegal, rasanya sangat jarang ada pelaku judi online yang menghadapi sanksi hukum atas perbuatannya. Entah karena ketidaktahuan atau kegiatan tersebut ya sudah dinormalisasi saja. Ditilik dari aspek psikologis, judi menjerat mangsanya melalui 3 emosi dasar, yaitu rasa ingin tahu, rasa tamak, dan rasa dendam. 3 emosi ini menyebabkan para pecandu kesulitan untuk keluar, meskipun tahu pada akhirnya mereka pasti rugi. Mayoritas orang mencoba judi online karena penasaran, entah diajak lingkungan, mendengar dari internet, atau sekedar iseng coba-coba. Satu yang pasti, sesaat setelah mereka memutuskan untuk berjudi, saat itulah pada dasarnya mereka sudah kalah. Tentu, bandar dan para mafia judi punya strategi agar para pemain tidak berhenti begitu saja. Mereka memberikan kemenangan semu dengan melipat gandakan saldo pertama para pemain sebanyak 2, 3, bahkan 5 kali lipat jumlah semula. Sayang, sebagaimana manusia kebanyakan, orang yang sedang diberi angin surga bukannya berhenti, malah top up lagi. Setelah menang banyak di percobaan pertama, biasanya para pelaku di atas angin. Mereka merasa Dewi Fortuna dan Dewa Keberuntungan sedang ada di pihak mereka. Sehingga seringkali, bukannya mencairkan saldo yang sudah berlipat, mereka malah memainkan lagi uang tersebut secara membabi buta. Dari awalnya hanya bertaruh dalam rentang puluhan atau ratusan ribu, mereka menjadi tamak dan mulai bertaruh jutaan rupiah. Tentu, ini bukan keputusan bijak, mengingat pada fase ini mereka sudah masuk jerat bandar dan pasti kehilangan keuntungan yang sudah mereka dapat. Rasa ingin tahu yang berubah jadi rasa tamak seringkali tidak disadari oleh para pelaku sebelum akhirnya mereka kehilangan banyak hal. Sayang, 2 hal tadi bukan akhir melainkan awal dari kekalahan-kekalahan lain yang menanti di depan mata. Setelah seringkali kalah, perasaan yang muncul berikutnya adalah dendam. Perasaan ingin membalas semua kekalahan yang diterima dan berupaya untuk mengembalikan keadaan ke posisi seperti semula. Tentu hal ini mustahil, karena berapapun yang mereka pertaruhkan, pada akhirnya akan hilang seiring permainan yang terus berjalan. Karena kalian sudah menonton video sampai sini, gue pastikan gue akan kasih informasi rahasia terlepas dari jerat judi online. Dan kapan sebaiknya kalian melakukannya. Jadi, tonton sampai akhir. Banyak orang tidak tahu bahwa web di internet bisa dengan mudah melacak perilaku online para penggunanya.
termasuk situs-situs judi online. Selain mereka melacak via username yang kita buat pada situs-situs tersebut, mereka juga bisa melacak antar situs menggunakan cookies, IP address, ataupun perangkat para penggunanya. Itu sebabnya mereka bisa dengan mudah menentukan user mana yang harus diberikan kemenangan dan user mana yang sudah boleh mereka curi uangnya. Gue tahu bagi sebagian orang hal ini tuh straightforward. Cara buat berhenti, ya berhenti aja gitu, nggak usah ribet. Sayang, bagi para pecandu ini bukan hal yang mudah. Itu sebabnya seringkali para penjudi benar-benar bisa berhenti ketika semuanya udah terlambat. Makanya kalau kebetulan video ini lewat di YouTube kalian dan kalian atau orang yang kalian kenal terjerat judi online, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, hindari faktor pendukung. Langkah pertama untuk menyembuhkan kecanduan adalah memahami faktor pendukungnya apa gitu. Hal apa sih atau kapan sih atau di mana sih kita biasa melakukan hal tersebut? Misal, gue suka buka web slot pas malam-malam pas keluarga gue pada tidur dan gue bosen. Nah, sebisa mungkin kita tuh menghindari ada di keadaan tersebut. Bisa dengar tidur lebih cepat atau melakukan kegiatan yang lain. Atau kadang ada juga yang main judul pas kumpul-kumpul sama temen. Langkah pertama untuk sembuh dari kecanduan tersebut ya dengan menghindari perkumpulan tersebut. Bodoh amat mereka mau bilang apa, karena ujungnya apapun yang mereka katakan tetap lu yang rugi. Percaya deh, nggak worth it. Masih banyak lingkungan lain yang mungkin bisa jadi teman lu yang lebih positif dan membawa pengaruh baik buat lu. Kedua, lakukan kegiatan atau hobi lain. Gue tahu ini terdengar klise atau obvious ya, tapi lu harus cari hobi atau kegiatan yang bener-bener beda gitu. Lu tahu nggak sih sebagian orang percaya kalau pas puasa tidur itu sunnah. Tahu nggak kenapa? Karena dengan tidur setidaknya kita mengurangi potensi perilaku tidak baik selama kita puasa. Nah, gue nggak minta lu buat tidur lebih dari 8 jam sih. Tapi kalau itu bisa bikin lu melakukan kegiatan lain selain main judi, kayaknya bukan ide yang terlalu buruk deh. Ketiga, laporkan. Terakhir, ini bisa kalian lakukan kalau kalian bukan pelaku tapi kenal atau tahu pelaku judi online. Kalian bisa laporkan situs judinya, atau kalian bisa juga laporkan pelaku judinya. Gue tahu melaporkan pelaku yang kita kenal bukan hal yang mudah, karena ada kedekatan dan lain sebagainya. Tapi membiarkan dia dalam jeratan judol sama aja kayak orang yang gak tega ngelaporin pecandu narkoba. Kita bisa bilang kasihan, tapi kalau didiemin, lu tinggal tunggu waktu aja buat si orang ini tuh ya mati gitu. Kasih dia kesempatan buat memperbaiki diri, dan mudah-mudahan tobat. Mungkin buat dia rasanya nggak enak, tapi bukankah kita minum obat bukan buat enak, tapi buat sembuh? Ini penting dan kalimat ini nggak akan gue ulangi lagi. Berhenti sekarang. Lu nggak akan percaya betapa banyak uang atau harta atau apapun yang bisa lu selamatin kalau lu berhenti sekarang ketimbang nanti pas semuanya udah terlambat. Ya, sekian dari gue. Kalau lu suka konten ini, klik like, subscribe. Gue janji tahun ini gue bakal bikin 12 video full effort kayak gini. Follow for more.